kedua ini saya lanjutkan dari video yang kemarin. Yang pertama ya, setelah pulang dari rumah sakit swasta yang pertama itu, saya disuruh balik lagi 2 minggu. Hari ketiga di rumah, ya karena ketidaktahuan saya sebagai pasien HD, istri saya tidak tahu, orang tua saya juga tidak tahu. Carilah buka HP, cari internet, ketik di situ menyembuhkan ginjal, pasien gagal ginjal. Jadi di situ dicarilah, dibacalah obat mujarab untuk gagal ginjal. Ada dari sukun, rebus, dari alpukat, biji alpukat sampai alpukatnya. Dan kalau sukun ini kan susah nyarinya ya, nggak tahu. Tadi istri saya itu beli alpukat, alpukatnya dikasih ke saya, saya makanlah alpukatnya itu sama sari kurma. Katanya bagus untuk pasien gagal ginjal. Kawan-kawan juga pada WA ini tuh masih saran ini itu. Begitu saya makan alpukat, 2 jam atau 3 jam itu perut saya mempung, ngadem apa ya, bengkak keras sekali. Jalan itu susah, terus badan saya dingin. Oh, besoknya langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi saran orang tua saya waktu itu jangan di rumah sakit yang pertama. Saya lalu ke rumah sakit Eka Hospital yang ada di Pekanbaru. Waktu itu saya nggak pakai BPJS ya, saya langsung ke konsultasi ke penyakit dalam. Karena saya ini, masa sih saya sakit gagal ginjal gitu. Saya nggak percaya masa sakit gagal ginjal gitu, kok tiba-tiba gitu. Ya tiba-tiba karena saya nggak pernah periksa sebetulnya kan. Tiba-tiba waktu saya di Eka Hospital itu ke penyakit dalam, itu saya dimarahin dokternya waktu masuk. Kenapa nggak langsung ke OGD? Saya diperiksa, ditanyain, saya kemarin sempat cuci darah dokter di rumah sakit itu. Jadi diperiksa-periksa, saya udah menggigil waktu itu, baring di bed yang ada di dokter penyakit dalam itu. Saya udah menggigil, udah goyang itu bednya itu. Jadi dokternya pun baik di sana. Saya yang waktu itu nggak pakai BPJS, disarankan pakai BPJS. Jadi dokternya itu nggak mau kalau nggak pakai BPJS. Jadi saya dibantu dokter itu supaya menggunakan BPJS saja. Di sana saya dilakukan cek lab ulang, sampel darah, di ronsen. Tapi saya udah nggak bisa jalan waktu itu. Saya udah di kursi roda, dibawa ke UGD dulu, diperiksa dokter UGD. Waktu diperiksa itu udah menggigil, saya udah dingin sekali, menggigil, badan saya tuh udah sesak, menggigil. Lalu dibawa ke ruang rawat inap. Dari hasil lab dinyatakan saya memang gagal ginjal dan harus cuci darah. Malamnya saya akan dilakukan cuci darah, dan lagi-lagi saya transfusi darah lagi karena HB saya masih belum cukup, ditransfusi 1 kantong waktu itu. Kalau di Eka Hospital ini sebelum dilakukan cuci darah itu ada operasi kecil untuk
akses cuci darah. Ternyata untuk cuci darah itu ada aksesnya. Waktu itu saya ditanam selang, namanya CDL di sini. Ini masih ada bekasnya, ditanam selang di sini. Waktu masuk ruang operasi itu saya udah mikir, dan dokternya bilang, Pak, waktu masang selang ini kalau ada apa-apa dikasih tahu ya, karena ada resiko juga waktu masang selang di sini. Karena di ujung selang itu ada jarum. Kalau dokternya meleset, itu jarumnya bisa menusuk ke jantung, bisa melukai jantung, dan bisa berakibat fatal. Tapi jarang yang napas, Pak. Yang gagal itu jarang. Gagalnya itu cuma 10% yang gagal. Jadi kalau ada 10 pasien, yang satu itu gagal. Waduh, ngeri juga kan? Waduh, saya gimana ya, pasrah saja lah, saya udah nggak berdaya waktu itu. Biarkan saja, sakit-sakit lah. Dan memang sakit ternyata. Setelah pasang CDL selesai, malamnya saya dibawa ke ruang HD. Kenapa malam? Ternyata kalau pagi sampai sore itu masih ada pasien yang cuci darah. Jadi malamnya kan sudah nggak ada pasien lain, jadi pasien-pasien yang rawat inap dilakukan HD-nya malam. Waktu itu saya di HD itu mulai dari jam 9 malam sampai jam berapa? Jam 3 kalau nggak salah. Selama 4 jam waktu itu HD pertama kali di Eka Hospital ini. Waktu HD yang kedua ini di Eka Hospital ini sudah pakai akses. Kendalanya itu aksesnya sakit sekali, yang ada di dada seperti ini. Bergerak nggak bisa, duduk nggak bisa. Jadi ya kayak robot lah, nengok ke atas aja. Diam. Kalau lapar ya disuapin. Nggak bisa ngapa-ngapain. Selama 4 jam, bos, nggak bisa ngapa-ngapain. Susah sekali kalau orang sakit gagal ginjal. Cuci darahnya waktu itu lancar. Saya hanya agak pusing-pusing agak mau kurang-kurang itu karena tahu kejadian yang sebelumnya. Saya minta dibuatin teh, makan, dikasih makan, kasih snack, jadi aman sampai selesai. Habis selesai saya masuk ke rawat inap, tapi saya masih muntah-muntah. Itu di rawat inap itu masih muntah-muntah karena saking tingginya urium kreatin yang ada di tubuh saya itu tinggi sekali. 2 hari kedua itu saya dilakukan cuci darah lagi. Hari kedua cuci darah, hari keempat cuci darah. Jadi terus sama dokter yang ada di hospital ini estafet saya dilakukan cuci darah sampai hasil labnya itu bagus. Jadi saya terus dilakukan cuci darah. Perlahan itu mual muntah saya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai enak. Ketika mual muntah saya sudah hilang, saya dirawat di rumah sakit Eka Hospital itu 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu per 2 hari saya dicuci, per 2 hari cuci darah, 2 hari cuci darah. Jadi entah berapa kali saya itu, banyak itu cuci darahnya awal-awal itu dia kan. Ya kok nggak sama kayak yang di rumah sakit pertama, saya bilang itu. Lama-lama mereka juga ada kok cuci darah terus. Waktu saya sudah makan sudah mulai enak, udah nggak sesak, dokternya visit ke ruangan saya. Waktu itu istri saya ada di sana nungguin. Dokternya ngomong, gimana Pak, udah enak kan? Sudah dok, terima kasih. Ini Bu, kemarin kalau Bapak ini telat bawa ke sini, mungkin udah nggak bisa ketemu lagi ya. Sedih saya waktu itu. Ternyata dokter yang pertama itu saya disuruh
balik lagi 2 minggu, nggak sampai 2 minggu, 3 hari saya udah teler karena dokter itu mengatakan urium saya itu udah sangat tinggi sekali. Udah ya, kalau telat sehari aja udah lewat lah gitu, udah koma mungkin saya seperti itu. Jadi saya juga terima kasih untuk dokter penyakit dalam yang ada di hospital Pekanbaru karena sudah membantu saya. Saya diizinkan pulang. Oh ya, waktu itu dokter penyakit dalam ini membawa dokter umum, dokter umum lah. Dia periksa jantung saya, sudah aman Pak katanya. Aman kenapa dok? Waktu itu dokternya yang lain periksa kan, detak jantungnya sudah mulai stabil, suaranya sudah bagus dan stabil. Kemarin itu waktu pertama kali datang itu saya cek detak jantungnya berantakan, nggak jelas suaranya. Berarti memang kondisi saya waktu itu memang mengkhawatirkan dan tidak saya sadari. Sampai akhirnya saya diizinkan pulang. Sebelum pulang saya disarankan untuk ketemu dokter gizi. Jadi saya diminta konsultasi ke dokter gizi untuk mengetahui apa yang boleh saya makan, apa yang tidak boleh saya makan, apa yang perlu saya kurangi waktu makan itu. Jadi saya dikasih semacam catatan buku itu, makanan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Dan saya diminta ke ruang hemodialisa untuk tanya jadwal HD yang ada di hospital, masih ada yang kosong nggak gitu. Karena ternyata cuci darah ini dilakukan terus menerus ya, nggak bisa tanpa cuci darah. Ternyata sakit gagal ginjal itu ya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Saya sedih waktu itu, waduh gimana ya, padahal saya kan masih produktifnya gitu, di proyek itu masih bagus-bagusnya, proyek masih banyak, masih oke lah, posisi saya itu masih sedang bagus di dalam proyek. Tapi ternyata saya cuci darah, berarti saya nggak bisa bekerja lagi gitu. Saya berpikirnya nggak lama lagi juga saya akan meninggal, paling 1 tahun gitu, paling lama saya akan meninggal. Karena yang saya dengar itu orang gagal ginjal itu umurnya nggak lama. Waktu itu banyak dukungan dari kawan-kawan dan bos saya waktu itu yang ada di PT yang ada di Bandung itu sangat baik sekali, namanya Pak Iwan. Terima kasih buat Pak Iwan, buat PT Indisi yang ada di Bandung, terima kasih. Waktu itu Pak Iwan berkata ya, pekerjaan nggak usah dipikir, konsentrasi sama pemulihan kesehatan dulu. Pekerjaan nggak usah dipikir dan kamu nggak akan ditinggalkan sama perusahaan. Itu membuat saya sedikit tenang, dan atasan saya langsung Pak Arif juga berkata demikian. Baik, yang penting kamu sehat dulu. Dengan saya kerja, perusahaan nggak akan meninggalkan kamu. Benar, selama ya sampai lama lah saya memang tidak bekerja pemulihan kesehatan dan gaji saya masih dibayar. Terima kasih buat PT Indisi.
ternyata untuk yang kembali ke HD, jadwal HD saya itu waktu itu Senin sama Kamis, Senin Kamis ya kalau nggak salah, Senin Kamis selama 1 bulan itu di rumah sakit Eka itu ada yang kosong, tapi di ruang VIP waktu itu, dan ada tambahan biaya. Kalau di ruang VIP itu ada tambahan biaya, dan untuk yang BPJS waktu itu masih full. Jadi selama 1 bulan itu saya bayar pribadi waktu itu, karena awal-awal sakit waktu itu proyek baru selesai, saya dapat beberapa, ya lumayan lah, dapat bonus dari PT Indisi, bisa untuk menutupi berobat saya selama 1 bulan. Itu waktu itu kalau bayar pribadi itu di Eka Hospital itu cuci darahnya itu 1.200.000, ditambah ruang VIP 200, jadi 1.400.000, ditambah lagi vitamin dan lain-lain, itu totalnya jadi 1.500.000-an selama 1 bulan. 1 minggu 2 kali, jadi 1 minggu itu 3 juta kali 4 minggu kurang lebih 12 juta. Terima kasih juga untuk BPJS Kesehatan yang sudah mengcover pasien cuci darah. Di bulan berikutnya saya sudah bisa menggunakan BPJS saya, karena di Eka sudah ada pasien BPJS yang kosong, jadi saya masuk untuk menggantikannya. Jadi itu pengalaman saya waktu cuci darah kedua kalinya di rumah sakit yang berbeda. Oke, itu saja. Nanti kita akan cerita-cerita lagi bagaimana saya menjalani cuci darah ini sampai dengan saat ini 2022 ini. Usia saya sudah 40 tahun, jadi sudah 5 tahun mau menginjak 6 tahun saya cuci darah ya. Oke, seperti itu. Untuk pasien ataupun teman-teman di sana yang punya saudara yang sakit gagal ginjal, jangan takut, tetap semangat. Dan ternyata pasien gagal ginjal itu masih bisa berkumpul keluarga, masih bisa produktif, masih bisa kesana sini, masih bisa keluar kota, masih bisa semuanya lah, seperti itu. Nanti kedepannya saya akan berbagi tips, informasi bagaimana menjaga kesehatan supaya fit, bagaimana menjalaninya sebagai pasien cuci darah, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan supaya kita masih bisa produktif, masih sehat, masih bisa menghasilkan, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Kali kalau saya lanjutkan di sini videonya terlalu panjang. Oke, kita potong-potong saja. Terima kasih.